Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk memberikan yang terbaik. Come back to my channel Rohmat Waluyo. Halo guys, pada kesempatan ini saya mau ngobrolin tentang usaha atau bisnis yang cocok banget buat teman-teman yang ada di pedesaan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ada teman sih yang chat saya via WA. Bang, saya pengen buka usaha nih. Kira-kira usaha apa ya yang pas cocok kita buka di area pedesaan? Bisnis atau usaha nggak melulu itu harus di area perkotaan atau di tempat-tempat yang padat penduduk lah ya. Yang pasti bisnis itu kita tahu bagaimana caranya, dari mana caranya produk itu diambil dan dijual. Kalau saran saya, bisnis yang tepat banget dijalankan di area pedesaan atau di kampung ya. Bukan berarti kampung terus notabene-nya yang bla bla bla, enggak, tapi yang masyarakatnya secara umum adalah petani. Kalau saya, itu bisnis yang tepat bukan jualan produk dari luar kampung, dari perkotaan, kebutuhan pokok bawa ke dalam. Misalkan ya buka toko kelontong, atau buka warteg, atau misalkan buka supermarket. Wah, ini nih habis merantau dari luar negeri, uangnya banyak, enak banget nih, punya modal banyak, buka usaha supermarket di kampung. Jangan dulu guys, jangan dulu, kita jangan main hajar. Ini kalau bikin supermarket kita beda, iya emang beda. Kita bikin warteg beda, emang beda, tapi nggak pas kalau dijalankan di kampung. Terus kira-kira apa sih yang pas, istilahnya kebutuhannya itu banyak, barang yang kita jual itu banyak dibutuhkan, persaingan sedikit, kayak kemarin ya 44 itu hal baru dan margin keuntungannya banyak. Oke lah, ini yang mau saya share, penting banget buat teman-teman semua yang ada di pedesaan dengan mayoritas masyarakatnya adalah petani. Jadi kalau kita ngomongin bisnis yang pas, tepat banget kita jalankan di kampung, di masyarakat yang mayoritasnya adalah petani, kita nggak usah buka beberapa hal tadi ya, kayak supermarket, warteg, yang istilahnya petani itu udah nggak butuh lah. Yang masuk banget ini salah satunya ya, kemarin saya sempat nyenggol sedikit, itu kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau ngobrolin tentang itu. Pasti teman-teman sudah kebayangkan, kalau masyarakatnya petani pasti kebutuhannya suatu hal yang berhubungan dengan pertanian. Tapi ini beda banget. Kira-kira apa sih? Terpikir nggak sih teman-teman semuanya? Jangan melulu bawa barang dari perkotaan bawa ke desa dengan harapan nanti daya belinya tinggi karena banyak yang butuh. Jangan kayak gitu, nggak tepat banget. Kenapa? Nanti kita akan ketemu permasalahan baru. Apa? Salah satunya adalah nanti dihutang. Kalau dihutang sama masyarakat, sama customer kita nggak bisa jalan. Bukan berarti saya istilahnya mendiskreditkan di masyarakat perkampungan atau pertanian ya, bukan. Tapi itu sebuah tradisi, karena kekeluargaan, karena kedekatan. Biasanya, bang, saya beli dulu ini ya, tak ambil bawa dulu, dihutang, nanti bayarnya pas saya panen, dan terus menerus. Iya kalau satu orang dua orang, kalau seluruh kampung kayak gitu, mau ngabisin modal berapa coba? Nah, ini nih yang penting, yang perlu dicatat. Sekali lagi yang perlu dicatat. Kalau teman-teman sekalian tinggal di lingkungan pedesaan dengan rata-rata masyarakatnya adalah petani atau pertanian, saran saya nggak usah jualan barang dari kota dibawa ke dalam. Meskipun itu produk itu lagi ngetren, baru di kampung, jangan, nanti nggak bisa bertahan lama. Nah ini penting nih, saran saya buat teman-teman yang ada di perkampungan yang pengen bisnis, udah males merantau, udah males kerja sama orang, ini yang penting. Caranya, produk yang ada di kampung tersebut, di pedesaan tersebut, di lingkungan tersebut, di tempat teman-teman berada di sekitarnya, kira-kira produk apa yang banyak, itu dikumpulin dijual ke kota. Gampang kan? Hanya itu aja. Komoditas utama di daerah teman-teman tinggal itu dibeli dan dijual ke kota atau ke pasar yang
skalanya lebih besar. Itu masuk banget. Oke, kita detailkan ya satu per satu. Salah satu komoditas yang ada di pedesaan atau pertanian itu adalah pisang. Siapa sih yang nggak butuh pisang? Bisa buat buah, buat makanan dengan bahan baku pisang, salah satunya roti, kue-kue, dan lain sebagainya. Selain pisang, kira-kira apa? Pepaya. Pepaya itu menjadi sebuah alternatif buah-buahan yang murah dan mudah dijangkau. Itu otomatis seluruh lapisan masyarakat sangat butuh, dari pedesaan sekalipun sampai perkotaan sekalipun, semuanya suka. Itu yang kedua. Selain dua hal itu, banyak hal-hal lain, produk-produk yang dari kampung bisa dijual ke perkotaan. Kelapa. Kelapa itu menjadi sebuah kebutuhan seluruh masyarakat. Buat sayur, buat makanan, semuanya butuh. Dan nggak mungkin di perkotaan itu nanam kelapa sendiri. Pasti semuanya dari kampung, dari pertanian di desa. Terus ada lagi ini, yang kita biasanya makan sayur lodeh sama gudeg Jogja. Apa namanya? Nangka muda. Atau kalau dalam bahasa Jawanya, nangka muda itu disebut gori. Saya punya cerita. Pernah ketemu dengan salah seorang anak muda pas saya main ke perkampungan ya. Umurnya sekitar 22-an. Harusnya sudah masa-masa kuliah, tapi dia milih nggak kuliah. Beda banget. Ini yang bikin saya tertarik, kenapa saya sampaikan ke teman-teman, dan ini menjadi sebuah bukti nyata kalau bisnis di kampung itu bukan bawa produk dari luar bawa ke kampung, tapi barang yang dihasilkan di kampung dibawa keluar. Saya ketemu dengan anak muda itu, dia memilih jadi pengepul pisang. Semua jenis pisang dia beli, karena semuanya sudah serba online ya. Dia juga cuman chat ke yang biasanya dia beli, petani A, B, C, di checklist. Pak, ada pisang yang bisa panen enggak? Pak, ada pisang panen enggak? Itu sekitar radius 1 kecamatan. Bayangin, 1 kecamatan, seluruhnya adalah petani. Dia kumpulin dan dia jual ke pasar yang skalanya lebih besar. Kadang-kadang juga dia main sosmed juga. Pisang yang dia kumpulin itu dalam jumlah banyak, dia foto, dia statusin di WA sama di Facebook. Dia taruh di marketplace. Sering dia dapat orderan pisang satu jenis, jumlahnya banyak. Itu bahkan diambil dari beberapa pedagang pisang dari luar kota. Kena banget kan? Pas banget kan? Semuanya sudah serba online. Ngapain sih kita harus repot-repot? Kok bingung di kampung mau jualan apa, mau bisnis apa? Pas banget buat teman-teman di kampung. Ayo kita mulai berpikir yang smart, yang sederhana, bisa manfaatkan setiap keadaan. Kita nggak usah ribet, kita nggak usah ngikutin tren-tren juragan A, juragan B buka warung kelontong di kampung, punya warung gede, sabangnya banyak. Nggak usah, udahlah, itu biarkan mereka bermain hal kayak gitu. Kita bermain yang smart, kita bermain yang pas, yang ngena banget. Seluruh komoditi yang ada di kampung kita kumpulin, kita jual. Oke, sekali dua kali kita belum nemuin pembeli yang bisa nampung produk kita, tapi lambat laun pasti akan ketemu. Pada awalnya teman yang saya ceritakan di depan tadi ya, yang saya ketemu di kampung, itu bingung komoditi pisang dan lain sebagainya yang dia kumpulin dan dia bawa ke pasar, dia nggak nemu pembeli yang berani nampung. Tapi lambat laun, seiring dengan berjalannya waktu, orang pasar, pedagang pasar kalau lihat kita bawa produk dalam jumlah banyak, pasti langsung disamperin. Pokoknya nggak usah khawatir, nggak usah bingung pengen buka usaha apa di kampung, tapi jual produk yang ada di kampung, bawa keluar. Terserah kalian kira-kira produk unggulan apa yang dari kampung. Bisa jadi ada jambu kristal, ada jambu biji merah, mungkin ada yang menghasilkan seperti nanas, madu, dan lain sebagainya. Silahkan. Apalagi sekarang udah semuanya serba online, gampang banget, gampang. Pokoknya kita harus pinter-pinter nangkep peluang yang ada, dan kita juga harus beda, nggak melulu 4 hal yang tadi pernah saya sebutkan. Itu harus saklek kayak gini. Meskipun itu kebutuhan
apa istilahnya, banyak yang butuh di suatu tempat, kita nggak perlu jualan barang dari kota ke kampung. Sekali lagi saya ulang-ulangi, kita nggak perlu buka usaha dengan menjual produk yang dari luar daerah, luar kampung, kota ya, dibawa ke kampung. Tapi kita harus beda, kita jual komoditi utama di kampung bawa ke luar. Kalau hal itu akan terus terjadi, kalian sangat mungkin bisa masuk dalam partai besar. Saya juga punya cerita, punya teman yang dia bermain, istilahnya punya kerjasama dengan pabrik jamu dan mie instan. Yang jamu ini ngumpulin palawija seperti temulawak, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Dia kumpulin dengan standar kualitas yang sama yang ditentukan oleh pabrik tadi. Dia masuk ke perusahaan. Secara tidak langsung kita kan berkesimpulan perusahaan tuh berani berapa aja jumlahnya, kita nggak bingung, justru malah kita bingung nyari produknya. Dan yang satu lagi temen yang main di cabe, dia nggak nanam cabe, tapi dia beli cabe dari petani langsung dan dia drop ke salah satu perusahaan mie instan di Semarang. Oke ya guys, masuk ya apa yang saya sampaikan ya, idenya pas, ngena kan, ngena sasaran. Produknya dari mana, dibawa kemana. Nah ini nih caranya eksekusi, caranya kita jalan, nggak serta-merta kita beli semua pisang di kampung, kita belum tahu siapa yang nerima, udah satu truk bawa ke pasar, bingung, kita bingung, loh ini kok ternyata yang disampaikan sama Bang Rahmat gak pas, gak masuk, siapa yang beli. Santai dulu guys, santai dulu, ini yang penting nih, kita perlu riset, atau ya bahasa kitanya sederhananya ceklah, dicek dulu kira-kira siapa yang mau beli. Cek and recheck yang pertama itu yang perlu dicek apa sih? Harga. Karena kalau harga nggak dicek, bisa aja kita kulakannya berapa lebih murah, dijualnya malah nggak bisa mahal, lebih murah lagi, kan lucu, konyol. Nah ini nih, cek and recheck pertama adalah harga. Bisa tanya-tanya sama pedagang, taruhlah kita ngobrolin pisang ya, pedagang pisang yang senior, ngobrol-ngobrol. Kalau dia nggak bisa ngasih informasi, tanya sama petani. Pisang jenis A itu biasanya dibeli sama pengepul di kampung tuh berapa sih? Taruhlah 5.000. Oke, pisang jenis A 5.000 ya. Cek ke pasar. Pedagang pasar tuh biasanya nerima pisang jenis A itu berapa sih? Oh 10.000. Oke, masuk, checklist 10.000. Kira-kira itu dalam posisi mateng atau mentah? Mateng. Oke, berarti kita punya space 5.000 ya kan, sebagai margin keuntungan, tapi kita harus nyimpen dulu biar mateng. Oke guys, ini penting banget nih, penting lagi dan penting lagi. Tadi ngobrolin harga ya. Pisang A dibeli sama pedagang di kampung dibeli 5.000. Sama yang pedagang pasar biasa beli dari pengepul itu 10.000. Kita harus beda. Caranya gimana? Kita belinya dari petani agak mahalan dikit biar kita dapat produk pisang banyak. Terus kita jualnya ke pedagang pasar agak murahin dikit. Space-nya berapa aja? 200 sampai 500. Kalian mainkan sendiri. Biar apa? Biar kalian punya kesempatan untuk masuk karena kalian adalah sebagai pendatang baru. Nah, ini saya punya cerita nih. Biar kalian nggak salah paham kayak cerita saya. Biar istilahnya produk yang kalian bawa dari kampung itu sudah ada yang nerima. Dulu sekitar tahun 97-an saya masih di Bogor. Saya masih SMK ya. Nah, ngobrol-ngobrol teman-teman tuh tahu kalau Bogor tuh permintaan kacang kapri itu tinggi banget. Dan dia juga tahu, kami semuanya tahu, di kampung itu sangat murah. Perbandingan harganya kacang kapri antara di kampung sama di Bogor itu jauh banget. Di kampung itu paling sekitar 1.500 harga tertinggi. Sedangkan di Bogor itu harga jualnya 20.000. Nah ini nih cerita yang lucu. Itu temen langsung berpikir 1.000 dijual 20.000, berarti untungnya 19.000. Udah gitu aja, langsung tuh dia beli 4 karung kacang kapri seger. Nah itu temen kan bawa ya kacang kapri dari kampung bawa ke Bogor, ke Pasar Anyar.
Teman-teman pasti tahu pasar anyar itu apa sih, yang di Bogor ya. Nah itu langsung buka dasaran bahasa Jawane ya. Set, yuk kacang kapri, murah. Apa yang terjadi? Nggak laku. Mana laku? Harga 20.000. Mana laku bisa langsung habis. Kita bermainnya yang smart dong. Kita harus recheck pasar dulu. Harga segitu itu harga apa? Harga 20.000 itu. Harga 20.000 itu para pedagang pengepul di pasar anyar jual ke pengecer yang di kampung. Otomatis kan pengepul di pasar anyar itu belinya enggak 20.000, bisa jadi dia cuman 5.000. Kok berpikirnya dari kampung 1.000 dijual di Bogor 20.000, ya udah 4 karung gede, nggak jadi duit. Oke ya, ilustrasi cerita yang barusan ya lucu sih, lucu. Saya sampai hari ini aja gemes, kok nggak smart, kok nggak istilahnya nggak cek harga dulu, harga pasar. Meskipun kita tahu barang dari asalnya itu murah dan barang yang kita tuju itu mahal, itu harus dicek alurnya yang jelas, survei. Nah tadi kita ngobrolin tentang caranya ngecek, caranya kita riset harga. Setelah kita udah cek harga, kita udah masuk istilahnya belinya dari siapa, harganya udah jelas, kita mau main harga beli berapa, kita jualnya ke siapa, bapak A atau bapak B di pasar yang nerima pisang kita ya. Kita harganya juga nggak semahal pemain yang lain. Oke, kita nyoba sedikit dulu, nggak usah banyak-banyak. Sebagai trial kita nggak perlu banyak-banyak. Oke, beli seret, tapi margin keuntungan kita jalannya, kita nyimpen pisangnya biar mateng, itu diperhitungkan biar nggak salah langkah. Kenapa? Kalau kita langsung main banyak, set, boom, modal kita udah terlanjur banyak, gede yang masukin di situ, pisangnya udah matang semua, ternyata bapak A itu tadi nerimanya cuman kapasitas sedikit. Jangan sampai lucu kayak cerita kacang kapri tadi. Selain riset harga, ada lagi yang perlu kita riset. Apa sih? Standar kualitas. Yang utama itu standar kualitas si penerima barang bapak-bapak yang di pasar. Kira-kira harga yang biasanya dia nerima barang pisang model A 10.000 itu kualitasnya seperti apa? Kita harus tahu, jangan salah pilih. Kita pahamnya kualitasnya yang Z, ternyata bapaknya mintanya yang grade A yang utama. Kan lucu, nanti malah dianya nggak mau. Kualitasnya bener-bener dipahami Pak kayak apa, bla 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 bla, dan otomatis itu ngeling bersambung ke di petani. Kualitasnya kayak gitu masuk enggak? Kalau nggak masuk ya udah harganya diturunin atau nggak usah diambil. Ngambil titik amannya. Kalau kalian belum punya penerima produk yang kualitasnya seperti itu. Setelah teman-teman melakukan riset seperti tadi saya sampaikan, riset harganya, riset standar kualitas yang dibutuhkan di pasar seperti apa, udah mulai main. Seperti tadi saya sampaikan, mulai main sedikit-sedikit saja. Dan yang perlu dilakukan lagi setelah main sedikit-sedikit, lebarkan jaringan. Kenal seluruh pedagang di pasar yang berhubungan dengan produk yang kalian jual. Itu otomatis akan menambah wacana kita. Produk seperti apa lagi kira-kira yang dibutuhkan di pasar. Pokoknya teman-teman kalau sudah masuk ke pasar, punya jaringan pedagang di pasar, mau jual apa aja, komoditi pertanian dari kampung, gampang. Oke? Bisa ya? Dipahami ya? Selamat mencoba. Segala sesuatu kalau belum dicoba, kita nggak tahu nanti akan ketemu apa. Kalau kalian ketemu suatu hal yang bikin mentok, itu jangan jadikan sebagai momok. Itu berarti sebuah pembelajaran yang perlu diurai. Yang kelak, kalau bisa mengurai itu, akan ada hikmah baru lagi. Apa yang saya sampaikan mungkin teoritis bagi teman-teman, tapi saya pernah melakukannya. Dan itu nyata, dan saya punya referensi teman-teman yang bermain di pengepul komoditi pertanian yang dibawa ke pasar. Oke ya guys, bisa dipahami ya, materi untuk kali ini yang menyangkut bisnis apa yang tepat kita jalankan di kehidupan pertanian atau di perkampungan yang masyarakatnya rata-rata adalah
petani, yaitu jualan komoditi petani ke pasar atau dibawa ke kota. Oke, bisa ya. Selamat mencoba dan yakin pasti sukses. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar saya makin semangat bikin konten yang bermanfaat, menebar kebaikan. Ayo kita berniaga, ayo kita menjadi pribadi yang merdeka, merdeka secara finansial dan merdeka secara waktu. Kita adalah pengusaha. Buat teman-teman yang punya unek-unek atau punya istilahnya pertanyaan yang berhubungan dengan dunia usaha, terutama usaha kecil, bingung pengen mulai gimana, usaha apa yang cocok, dan lain sebagainya, silahkan komen-komen aja di bawah atau DM ke Instagram, Facebook, Twitter. Nanti kita bahas, kita kupas bareng, kita discuss bareng. Kalau teman-teman punya unek-unek, punya suatu hal permasalahan yang berhubungan dengan dunia usaha, dunia bisnis, usaha kecil, baik itu caranya menemukan ide usaha, caranya mengeksekusi, ataupun tentang pemasarannya, yuk kita discuss bareng. Silahkan komen-komen di bawah, DM ke Instagram @rohmatwaluyo, Facebook @rohmatwaluyo, Twitter @rohmatwaluyo. Kita ngobrol bareng, kita saling berbagi info yang bermanfaat, kita saling menginspirasi. Oke guys, terima kasih.